ada simpul-simpul yang tidak beres. Tapi harus diingat bahwa disposisi batin kita itu sudah tidak netral. Kita bukan juru damai karena kita berada pada salah satu pihak. NKRI, kamu punya alasan ada? Bicara. Taruh di depan kita semua dengar. KKB OPM, kamu punya alasan ada? Taruh di depan kita bicara. Dan ada Yuri, ada wasit yang bisa memutuskan yang salah yang mana, yang benar yang mana. Ya itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta kan. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Para saudara terkasih, Indonesia itu rencana untuk mengirimkan pasukan yang katanya pasukan perdamaian masuk di dalam tim PBB atau apalah istilahnya. Tapi harus diingat bahwa disposisi batin kita itu sudah tidak netral. Kita bukan juru damai karena kita berada pada salah satu pihak. Teriakan-teriakan yang ada di Indonesia oleh sebagian orang tuh mengatakan bahwa Israel itu penjajah. Dengan demikian kita sudah tidak netral. Sehingga kita tidak cocok ke sana sebagai juru damai. Tapi pertanyaan yang lebih pokok. Orang bilang kita mau menyelesaikan masalah orang, tetapi apakah di negara ini itu kita sudah damai? Apakah negara kita ini sedang baik-baik saja? Maka kita perhatikan video ini. Ini video yang terjadi di hari-hari ini di Papua. Ingat bahwa apa yang ada di Palestina itu bisa mungkin terjadi di Papua. Karena unsur-unsur yang dimiliki oleh Palestina untuk merdeka juga dimiliki oleh saudara-saudara kita di Papua. Ini pernyataan dari beberapa tokoh penting menyangkut peristiwa bagaimana Indonesia mau menjadi juru damai di Timur Tengah dan sekaligus melupakan tanggung jawab besar secara kedalam berhubungan dengan Papua. Mohon multimedia mencatat pengumuman kedua ini karena saya mau mengirim kepada petinggi-petinggi negara ini, petinggi Polri dan petinggi Angkatan Bersenjata. Pertama, beberapa tahun lalu pastor-pastor Projo mengadakan konferensi pers dan waktu itu saya, Pastor Gusti Elmas dan Pastor Domi Hodo. Kami tegaskan jangan membiarkan rakyat mati lagi. Kami Melanesia adalah nusa hitam dengan kegelapan dan manusianya yang terbelakang. Mungkin terlalu rendah untuk hidup berdampingan dengan kalian yang katanya bersih tanpa cap terbelakang. Tetapi ingat, kami yang hitam mungkin lebih beradab secara sikap dan nurani karena kami ditakdirkan lahir dengan cinta. Boleh jadi nasionalisme kami kepada Indonesia lebih baik daripada kalian yang putih. Walaupun negeri kami gelap gulita. Jika tak sudi menerima dan tak mampu hargai perbedaan, pulangkan saja kami kepada keluarga kami di kawasan Pasifik, agar kalian yang putih hidup tenang tanpa gelapnya kulit kami yang hitam seperti hewan dan daerahnya yang banyak terbelakang tanpa listrik. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jadi, ini ada 4 kualifikasi negara menurut Montevideo nih ya. 1, penduduknya tetap. Palestina punya nggak? Nah, wilayah yang ditentukan, ada nggak define teritorinya? Ada. Debatable. Ada tapi debatable, ya kan? Betul. Terus pemerintahan punya nggak? Nah, kapasitas menjalin hubungan dengan negara lain, dia bisa kemana-mana, punya embassy, ada nggak? Ada. Di Indonesia juga ada. Nah, jadi 4 kualifikasi itu ada kan, betul? Betul. Pertanyaannya, kenapa Montevideo tidak bisa melahirkan Palestina sebagai negara merdeka? Indonesia harus hati-hati. Ini saya mau ingatkan nih Presiden untuk hati-hati juga nih. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jangan membiarkan tentara mati lagi. Jangan membiarkan kelompok yang disebut KKB atau OPM mati lagi. Perkenalkan, saya perempuan asli Papua dari tempat di mana senja tidak pernah berkhianat. Saya sebagai
memberi kehidupan. Kami kembali turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan-keresahan kami, baik yang terjadi di atas tanah Papua, yang terjadi di Indonesia, yang mengganggu stabilitas rakyat-rakyat kecil. Kami adalah sekelompok manusia yang sadar, yang kemudian menyampaikan, karena di daerah-daerah kami, bahkan di negara harus sadar. Dulu itu kami tidak tahu, tapi sekarang kami sudah tahu. Kamu sendiri yang bikin undang-undang baru, kamu sendiri yang langgar lagi. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kamu sendiri yang buat, baru kamu sendiri yang langgar. Nilai-nilai kemanusiaan kami dilanggar, dirampas, dan tidak ada keadilan. Itu yang bikin kami tidak ada jalan keluar lain, sehingga tanda sasi ini kami buat. Jadi kami bukan, di belakang kami tidak ada kepentingan-kepentingan apapun. Seluruh Papua mengalami hal yang sama. Sekarang di Raja Ampat, Pesan, Merauke, Kerom, Timika, Freeport, dan kami di sini Ayu, di sebelah ini sawit. Terus ketika perusahaan kasih habis itu, kami mau dapat hidup di mana? Kami tidak butuh apa-apa, tapi kami hanya ingin hidup aman dan damai di atas tanah adat kami. Itu yang kami perjuangkan sampai dengan hari ini. Tanah Papua yang kaya, tapi rakyatnya begitu. Terus terang saya agak miris. Yang viral di TikTok itu Bapak Ibu, ketika saudara-saudara kita orang Papua datang ke rumah-rumah orang membawa pisang, membawa ikan untuk ditukarkan dengan beras dan Indomie. Terus terang itu bikin sakit hati. Tanah Papua yang kaya, tapi rakyatnya begitu. Sakit hati Pak lihatnya. Yang kedua Pak, saya titip Papua Pak. Jangan karena dimekarkan seluruh hutannya habis, seluruh kekayaan sumber daya alamnya diperkosa, dibawa keluar Pak. Ya, tolong dia bermanfaat untuk rakyat sana. Kalau nggak bermanfaat untuk rakyat sana Pak, nggak guna pemekaran Pak. Saya titip bapak-bapak semua Pak. Ya, cukuplah orang Papua menderita. Mari kita bicara. Ada sesuatu yang tidak beres, yang tersumbat, dan sumbatan ini harus dibuka. Ada simpul-simpul yang tidak beres. NKRI, kamu punya alasan ada? Bicara. Taruh di depan, kita semua dengar. KKB OPM, kamu punya alasan ada? Taruh di depan, kita bicara. Dan ada Yuri, ada wasit yang bisa memutuskan yang salah yang mana, yang benar yang mana. Dan kalau yang benar, maka dia harus tetap maju. Yang salah, kau harus lapangkan dada dan katakan, oh, karena selama ini kami keliru. Kalau Indonesia keliru, harus mengaku bahwa keliru. Kalau KKB keliru, harus mengaku bahwa keliru. Dan jangan membuat manusia mati percuma. Karena kamu orang punya ulah. Karena tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Baik, saudara-saudaraku, orang asli Papua. Orang asli Papua. Orang asli Papua. Kamu adakah? Ada. Iya. Mati tidak kemana-mana, tidak mati. Kami mati tetap tenggelam di tanah Papua. Kami berkubur pasti di tanah Papua. Ya, kami menyerahkan aspirasi ini murni karena hak kami diinjak. Ya, sehingga saya minta kepada TNI Polri, Elema, untuk tolong menindaklanjuti secara terbuka. Apapun yang telah diproses secara hukum, tolong di live sehingga kami masyarakat adat orang Papua setanah Papua menyaksikan itu. Kami minta terbuka prosesnya sehingga kami rasa puas dengan perlakuan yang mereka lakukan terhadap kami. Burung cendrawasih adalah lambang kami, budaya kami, harta kami yang selalu kami lakukan untuk melakukan ritual-ritual adat yang akan digunakan. Kalau memang ada aturan-aturan yang mau dilindungi, bukan dengan cara-cara seperti itu. Ya, ada cara-cara yang baik, yang bijaksana terhadap kami, sehingga kami tidak merasa tersinggung dengan cara pemusnahan seperti dibakar atau dimusnahkan seperti miras. Kami merasa tidak dihargai sekali. Ya,
Sehingga ini kami harapkan kepada pemerintah daerah, TNI Polri, LMA, MRP, jangan kalian tidur, ya. Bapak Nigul, daerah aman, Papua Selatan aman, ya. Tetapi sedikit ini akan memicu kami untuk akan aksi dan aksi. Ya. Kami orang Papua Selatan tidak pernah keras, tidak pernah melakukan anarkis. Tetapi ada hal yang sangat menyakiti hati kami. Tetap kami berdiri di depan dan kami lakukan aksi untuk membela hak-hak kami orang Papua. Ya, perlu digarisbawahi. Oke. Sehingga saya menghimbau kepada kami semua, saya kira aspirasi kami dan tuntutan kami sudah sampaikan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan, sehingga dari sini kami akan bubar ke tempat kita masing-masing dengan tertib dan kami akan mengikuti perkembangan selanjutnya. Ya itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta kan. Tapi saya selalu menganggap bahwa hak sejarah orang Papua, bahkan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, tidak boleh diintervensi oleh orang. Bahkan Mahfud MD itu dia berbohong. Apa yang dia bilang? 90% itu hasil survei Istana yang menganggap orang Papua mau pemekaran tuh. Orang Papua mau ada penghormatan terhadap identitas dia di situ. Orang Papua menginginkan ada proses politik yang memungkinkan dia mengucapkan self determination. Kan itu dijamin oleh humanitarian law. Jadi tetap aja lakukan hal semacam itu. Jadi kalau dianggap bahwa pers asing tidak bisa masuk ke Papua, itu pertanda bahwa Papua itu daerah operasi militer.